balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku bakal lanjutin tentang trik-trik cepat gitu ya, ngerjain soal literasi bahasa Inggris. Ini adalah trik cepat yang ketiga ya guys ya. Untuk trik cepat yang pertama sama keduanya, nanti aku bakal simpen di description box, oke? Nah, jadi aku juga bakal ngasih tahu teman-teman bahwa tips-tips ini tuh ya berlaku buat di literasi Inggris dan juga di literasi Indonesia sih sebenarnya ya. Ya kurang lebih nanti tuh bakal baca skimming alias baca cepat, baca scanning atau baca cermat. Dan juga kita tuh kalau di literasi bahasa Inggris tuh kayak nggak perlu tahu semua kosakata atau masih di ya tengah-tengah gitu ya. Si kemampuan bahasa Inggrisnya ya kita kan nggak bisa untuk menuntut harus bisa semua kosakata ya. Jadi nanti aku bakal kasih tahu tips-tipsnya. Tapi buat teman-teman yang udah advance sih lebih bagus gitu ya untuk meningkatkan terus kosakatanya. Karena dalam berbahasa Inggris tuh kita tuh kayak belajar seumur hidup. Jadi tetap semangat guys. Yuk langsung aja kita bahas. Oke, jadi di trik-trik ini kita bakal bahas sekitar 7 sampai 8 soal ya. Yuk langsung aja. Guys, aku nggak akan ngasih lihat kayak kamera wajah aku gitu ya, biar kamu fokus aja ke si slide-nya. Oke, di sini adalah teks yang pertama nih guys ya. Biasakan teman-teman ketika menghadapi soal-soal literasi harus baca soalnya terlebih dahulu ya. Kenapa harus baca soalnya? Karena biar bisa menghemat waktu gitu ya. Karena kayak sebenarnya tuh nggak semua isi teks tuh harus kita pahami gitu. Jadi kayak kalau di sini main idea gitu ya, di sini kan berarti tuh ide pokok guys. Ide pokok tuh artinya adalah inti bacaannya ya. Inti bacanya tuh sebenarnya lagi ngomongin apa gitu kan. Nah, kalau misalnya kita langsung baca si opsinya dulu baru ke teks, ini juga khawatirnya nanti bakal terjadi misleading. Jadi mau nggak mau kita harus baca dari teks dulu ke opsi ya, kalau untuk ide pokok. Nah, biasanya sih dari setiap paragrafik ya kita simpulin aja ide pokoknya apa gitu sih. Itu triknya ya. Triknya jadi kayak kita simpulkan ide pokok dari masing-masing paragraf. Oke. Karena kan untuk satu paragraf tuh ada beberapa ide pokok gitu ya. Oke, gitu ya. Yuk, kita langsung aja masuk ke yang paragraf pertama. You have been working and saving for decades for just this moment, retirement. Jadi kayak kamu tuh udah bekerja dan menabung gitu ya. Saving tuh nabung ya guys ya. Untuk beberapa abad gitu ya. Jadi maksudnya tuh lama gitu ya. Untuk momen retirement. Tahu nggak guys retirement? Retirement itu adalah pensiun gitu. Jadi kan kalau misalnya kita pensiun tuh kan emang harus nyimpen banyak uang, kita harus kerja lebih lama juga gitu ya, biar punya financial freedom. Meskipun kamu udah siap untuk berhenti kerja full time, kayak penuh gitu ya, waktu penuh, now comes the hard part. Jadi kayak datanglah ini bagian yang sangat sulit, letting yourself use your saving. Jadi kayak membiarkan diri kamu tuh untuk menggunakan tabunganmu gitu ya. Ya intinya gitu ya. Jadi kayak kenapa sih pensiun tuh penting? Karena pensiun di sini tuh bakal menyisihkan banyak uang gitu. Itu untuk paragraf yang pertama ya. Yang kedua, now you have this lump sum and have to draw it down. Jadi kayak kamu tuh bakal ngambil secara langsung gitu guys, atau dibayar sekaligus ya, atau lump sum tuh dibayar sekaligus. Karena kan kalau pensiun tuh kayak kita suka dipotong tiap bulan gitu ya. For some it's almost physically painful. Jadi ini tuh hampir bikin kita tuh secara psikologi tuh terganggu gitu ya. Ini tuh kata si David, Senior Strategic Policy Advisor. Oke, dapat poinnya ya. Jadi ternyata ada efeknya gitu terhadap psikologi kita. Yang ketiga, research show that among retirees with saving, jadi kayak peneliti tuh menunjukkan bahwa eh, orang yang pensiun dengan tabungannya, many don't draw down very much. Jadi kayak nggak ngambil, draw tuh ngambil ya guys ya, bukan menggambar ya. Draw down, ngambil uang terlalu banyak. Choosing instead to live a fixed source of fund, such as social security or pension or income from part-time work they take up. Jadi kayak buat kebutuhan-kebutuhan utama aja. A study found that the vast majority of retirees in America still have at least 80% of their saving after 2 decades in retirement. Jadi kayak maksimal tuh ngambil 80% dari si pensiunnya gitu ya.
Oke, dapat ya poinnya ya. Jadi kayak nggak semua uang pensiun tuh diambil sama orang yang pensiun. The psychological reluctance to tap one saving is a factor for most people regardless of their financial condition. Jadi kayak itu adalah efek dari psikologi bahwa tabungan itu memang harus ya disisihkan gitu, jangan langsung dihabisin ya. It may become more acute for soon to be retired as they face inflation karena kayak inflasi itu berpengaruh banget. Terus ketidakstabilan pasar dan kekurangan uang pensiun ya gitu. Dapat ya poinnya guys ya. Dari setiap paragraf tuh ternyata ada ide pokoknya masing-masing dan kayak kita tadi udah memahaminya. Oke, kita langsung aja ke opsi yang A. Life uncertainty is happening among newly retired people in America. Jadi kayak ketidakpastian hidup itu terjadi gitu ya untuk orang-orang yang pensiun di Amerika. Nggak dijelasin ya, ya udah kita skip. There are some reason why retirees use their saving. Nggak juga ya, nggak make sense nih. Kayak ada beberapa alasan kenapa sih eh, si orang yang pensiun tuh menggunakan tabungannya. Ya iyalah, kalau orang pensiun ya pasti pakai tabungannya gitu kan. Di sini dijelasin sih, tapi ya itu bukan ide pokok untuk si paragraf tersebut ya. Di yang tiga nih, yang ketiga tapi dia tuh lebih fokus kayak tabungan yang diambil tuh nggak semua gitu. Dari retirees financial condition affect how much they are willing to spend their saving. Kondisi keuangan mempengaruhi keinginan untuk menghabiskan tabungan mereka. Ini juga bertentangan ya guys ya? Enggak. Most retirees in America don't use their saving a lot in retirement. Nah, ini guys, ini tuh ada di paragraf yang ketiga ya, di mana hanya dia menghabiskan 80%-nya. Ya udah, kemungkinan ini jawabannya guys. Karena dari kayak sekian banyak ide pokok ya, ini salah satu yang benar. How the newly retired people spend their saving is quite similar. Nggak juga ya, ini nggak dibahas di teks guys. Kayak seberapa orang tuh menghabiskan tabungannya itu sama gitu ya secara pola. Enggak ya. Oke, jadi jawabannya yang D. Gitu ya guys ya. Jadi bacanya baca skimming, baca cepet. Biasanya kayak kalimat satu atau kalimat dua dari setiap paragrafnya aja. Lanjut. Oke, kita lanjut ke paragraf yang lain ya guys ya. Ya, ini jadi teks yang B. Biasakan baca soalnya dulu. Which of the following text restate guys. Jadi kayak menyatakan ulang gitu ya. The second sentence in paragraph 1. Oke. Di sini triknya adalah kita cari kesamaan kata-kata aja guys. Kesamaan kata yang maknanya itu nanti bakal sama juga ya. Makna secara kalimatnya sama. Nah, kalau ini kan nggak usah baca semua ya, beda sama ide pokok tadi. Jadi yang kita fokusin adalah in paragraph 1 in text B. Oke, yang ini ya. Oke, jadi mau nggak mau kita harus baca segini guys. Ya, yuk. It's hard to manage your money well in retirement unless you are realistic about what you have. Kayak susah banget sih ngatur keuangan gitu ya ketika kita pensiun, kecuali kita realistis gitu ya sama apa yang kita punya. The first thing to do, hal pertama yang kita lakukan adalah make a budget. Kita tuh buat anggarannya ya, budget itu anggaran guys. And sketch up out of a plan to cover your expense. Expense tuh beban ya. Kalau anak akuntansi kayaknya udah hafal ya. Expense, revenue ya. Before retiring, keep track of your spending and regular expense. Jadi kayak dijaga juga nih kayak pengeluaran dan juga bebannya seperti untuk perumahan, makanan, kesehatan gitu ya. Intinya gitu lah ya guys ya. Oke, dapat ya poinnya ya. Jadi kayak ini tuh cara mengatur uang ketika ketika lagi pensiun gitu ya. Dan kita tuh emang butuh budget dan perencanaan yang matang. Kayak yang A, covering all costs is the first thing to plan in relation to budget expense. Oke, menutup semua biaya adalah first thing. Padahal first thingnya tadi apa? Make a budget. Jadi bukan covering all costs. Ya, oke, berarti ini salah. Preparing a budget, nah, make a budget sama preparing tuh hampir mirip nggak sih? Kayak membuat, menyiapkan. Budget itu juga sama-sama ada ya. And drafting a plan, jadi kayak menyesuaikan juga kayak perencanaan, biaya, dan first thing to you should carry out. Udah, ini yakin banget sih. CDE, coba baca aja sekilas. Planning and calculating the budget, the first thing. Merencanakan dan menghitung budget expense. Expense budget loh ya. Beda loh. Anggaran sama cover expense gitu. Drafting your plan that include your cost. Ini cuma cost doang ya. Kayak cost tuh menentukan good budget, padahal kan enggak juga ya. Budget tuh kan nggak hanya pengeluaran, tapi pemasukan dan pengeluaran gitu. Budgeting and planning should be prepared first to able to pay your costs. Nope ya. Enggak ya. Jadi yang paling tepat yang B. Oke. Teksnya masih sama, masih yang teks B. Kita baca soalnya. The purpose. Purpose, tujuan.
tujuan si teksnya. Oke, kira-kira apa gitu ya? Kita tadi sekilas baca yang paragraf pertama, itu kayak cara mengatur uang ketika pensiun gitu ya. Ya udah coba cari nih. Provide advice for newly retired. Oke. Oh ya, BTW kita harus tahu juga ya, paragraf 2 sama paragraf 3 bahas apa. Coba yang paragraf 2 kalimat satu aja deh. You should also consider paying for a child's wedding. Oke, jadi kayak harus mempertimbangkan, ini mempertimbangkan ya guys ya. Mempertimbangkan. Kayak buat pernikahan, beli mobil, atau misalnya liburan, dan lain-lain gitu. Terus kalau yang paragraf 3, it would also help to consult with a professional. Jadi kayak bisa juga nih dapat bantuan dari seorang konsultan profesional, yaitu financial advisor ya. Bisa membuat strategi dalam mengatur keuangan pada beberapa tahun ke depan ya. Karena kan kalau konsultan tuh bisa menghitung inflasi dan lain-lain. Oke. Jadi yang A ini tuh sebenarnya lebih ke yang paragraf 3 ya. Provide advice for newly retired people on how to manage their money in retirement. Oke, baca dulu yang kedua. Explain the process of managing your expense during retirement. Ini lebih masuk akal ya. Kayak lebih menerangkan kayak prosesnya tuh gimana gitu ya. Kan kayak yang paragraf 1 tuh lebih dijelasin kayak pentingnya gitu ya, pentingnya dalam mengatur keuangan ketika lagi pensiun. Lalu yang kedua juga, paragraf 2 juga lebih ke step-stepnya. Yang ketiga baru stepnya juga sih, kayak konsul ke si advisor ya. Jadi condongnya ke B ya. Kalau yang C, nope, D juga nope, E juga nope ya. Investasi in the base of retirement income, no ya. Ini lebih kayak ke bahas tentang expense juga sih, lebih banyak ya, bukan income ya. Oke, lanjut. Oke, ini teks baru lagi guys. The text is about. Oke, the text is about itu sebenarnya sama aja kayak ide pokok ya. Tapi ini biasanya tuh lebih ke bahas apa. Ini lebih ke title juga sih, judul ya. Jadi kayak coba simpulin judulnya apa gitu. Biasanya sih ada di paragraf awal ya. Uh, Triknya adanya biasanya ada di paragraf awal. Sentence dan paragraf 1. A big storm hit the west coast of Malaysia a few years ago, causing much damage. Oke. Storm tuh badai ya guys ya. Badai yang besar, dia tuh kayak ternyata berpengaruh gitu ya ke badai yang besar di pesisir ya. Di pesisir barat Malaysia beberapa tahun lalu tuh, causing much damage. Jadi kayak menyebabkan banyak sekali kerusakan. Oke, berarti di sini ada natural disaster. Ada bencana alam berupa badai di Malaysia ya. Oke. Hundreds of coconut trees were blown to the ground as though a giant had knocked them down ya. Jadi pokoknya di sini tuh ada efeknya guys ya. Mulai dari coconut trees-nya itu tuh jatuh gitu ya, atau pohon kelapanya jatuh, terus banyak keluarga yang kehilangan rumahnya, telepon dan juga listrik tuh down gitu ya, hilang gitu. Terus the army and police juga help to evacuate. Oke, dapet ya poinnya ya. Paragraf 2 sama 3 sih pasti kayak ngelanjutin aja sih kayak efek-efeknya. Terus kayak kepada si nelayan ya, fisherman tuh nelayan ya, nelayan Jepang tuh kayak gimana. Nah, berarti kayak itu ngejelasin tentang efeknya. Efek si badai di Malaysia. Oke, yang mana tuh? Yang A, service. Enggak ya, bukan pelayanannya. Ini lebih menitik beratkan ke si efeknya ya. Japanese fishing trawler, no ya. Bukan ke nelayannya. The bad weather, bukan cuaca yang buruk ya, ini udah ke badai sih. Evac a storm. Nah, udah yang D. Kalau yang itu kurang detail, guys. Natural disaster apa? Banyak ya. Gak hanya badai, bisa gempa bumi, bisa longsor, dan lain-lain. Oke, teksnya masih sama. Ya, oke, aku jadiin PR ya. Nomor 5 ya. PR kamu, guys. Kirim di komen ya. Kirim di komen. Untuk yang jawabannya cool off berarti udah benar. Yang tanya adalah yang mana pernyataan yang benar ya. Pernyataan yang benar sesuai dengan isi teksnya. Oke, jadi baca baik-baik. Kalau ada kesalahan sedikit apapun, itu tuh berarti kurang tepat, guys. Jadi cari yang paling tepat. Oke? Oke, nomor 6. In spite of the severe storm, jadi kayak walaupun gitu, in spite of tuh kayak walaupun meskipun badai itu datang gitu ya. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Ini kan kayak biasa sebuah kontras ya. Jadi awalnya kan negatif ya. Nah, pasti jawabannya itu positif. Jadi triknya kita kalau misalnya ada jawaban yang kontra, pro kon gitu ya, kan awalnya negatif, pasti jawabannya adalah positif. Kebalikannya, kalau misalnya awalnya positif jadi negatif gitu ya. Kita pakai yang pertama ya.
Jadi yang pasti positif nih. Kita nggak usah baca teks bisa nih langsung dapat. Not all of the Awamaru's crew were missing. Nggak semua Awamaru itu hilang. Ini positif sih. All the crew members of the Awamaru survive. Ini juga positif ya. The captain was rescued. Only one crew members could swim ya. Ini only, kalau only itu kayak cuma satu orang nih yang bisa berenang. Ini kan kayak negatif ya. Fishermen along the coast didn't suffer great loss. Jadi kayak si nelayan di pesisir pantai itu tidak menderita kerugian yang besar. Ini positif juga sih. Oke. Hmm, ya kita dihadapkan masih banyak dengan positif ya. Ya mau nggak mau kita harus baca yang ada kata-kata awamaru, remembers gitu ya. Coba ada di mana nih? Ini awamaru nih. Terus. Ya coba boleh deh dibaca ya. A Japanese fishing trawler, the Awamaru, was driven against some rocks near Pangkor Island. The captain and the crew of a 10 men were thrown in the sea. One of the men held on a floating rubber tire for several hours before was saved by Malaysian Navy patrol. But okay, all the others managed to swim the shore. Gitu. Oke, kebayang ya bahwa ternyata tuh si nelayan Jepangnya tuh kayak bisa gitu melawan berbagai yang menghadangnya gitu ya ketika badai tiba. Ya, berarti di sini lebih tepatnya ke yang ini ya, all crew-nya ya. All crew members of the Awamaru survive. Survive of the shipwreck. Ya, oke. Udah benar jadi yang B nih. Karena kalau yang A, C, D, A, C, A, C, E ya. Ini E, sorry ini E harus. Ini kurang tepat ya. Ini nggak dibahas tentang penderitaan atau kerugiannya. Terus juga yang C-nya, rescue-nya juga enggak ya. Nggak ada yang pakai, apa sih ini perahu gitu ya. Terus juga not all the of Amaru were missing. Nggak dijelasin missing-missing juga ya. Jadi lebih ke bisa survive gitu ya. Bisa driven against, bisa ngelawan. Gitu, oke? Yang ketujuh, others in bold text revert. Oke, ini nggak kelihatan ya. Others-nya tuh wait guys. Di paragraf 2. Others. Di line terakhir. Oh ini, kedua terakhir ya. All the others managed to swim to the shore although they had to fight hard against the rough sea. Oke. Di sini kayak sementara yang lain mengatur untuk berenang ke shore gitu ya. Ke pantai ya, shore itu pantai guys, pantai. Meskipun mereka tuh fight hard against the rough sea. Jadi walaupun mereka juga lagi berjuang banget gitu ya untuk melawan si arus lautnya gitu. Oke, berarti si others itu siapa gitu. Kita harus back to kalimat sebelumnya. Ya, dua kalimat sebelumnya lah. Ini kan kalimat sebelumnya ini ya. The captain and the crew of a 10 men were drowned. Jadi mereka tuh masuk ke laut. One of the men held onto a floating rubber tire for several hours before he was saved by a Malaysian Navy patrol boat. Oke. Jadi kayak satu dari lelaki yang dia itu melayang di rubber, di karetnya itu selama beberapa jam sebelum dia itu diselamatkan sama si patrol boatnya Malaysia. All the others, jadi kayak selain si satu orang itu dong, ya. Jadi kayak selain si satu orang itu. Berarti kalau misalnya kita cek, yang paling tepat yang mana nih? Nah, berarti the others dari si kru-nya, ya nggak? The others kru-nya, karena kan tadi one of-nya tuh salah satu orangnya kan. Berarti the others yang D. Kalau yang lainnya kurang tepat ya. Pokoknya kita fokusnya ke the others-nya guys. Oke? Mantap. Nah, yang terakhir nih. From the text, we may conclude. Conclude itu kesimpulan guys. Jadi kalau kesimpulan biasanya langsung aja kita cek di akhir. Ya, triknya adalah kita cek di akhir paragraf. Paragraf terakhir. Last part-nya gitu ya. Paragraf. Paragraf akhir atau kalimat terakhir sih. Coba langsung aja kita kalimat akhir ya. Kalau yang tersurat, sorry. Kalau yang tersurat tuh biasanya langsung ada.
Oke, nah ini. They also showed their gratitude by sending 50 modern fishing nets to the people of the fishing village on Pongkor. Kayak mereka tuh bersyukur gitu ya. Akhirnya memberikan 50 nets fishing modern to the people of the fishing village. Oke, masih belum dapat konteksnya, kita lanjut lagi ke yang sebelumnya. Oke, ini ya. After a few days rest day, setelah beberapa hari istirahat gitu ya, left for Tokyo in a Japan airline plane, they thank the Malaysian Navy and Health Department for looking after them. Oke, jadi kayak Malaysia tuh kayak benar-benar berterima kasih ke tenaga dari Jepang gitu ya yang ngebantu mereka. Oke, jadi kayak coba kita cek aja. The food in Malaysia was the worst, enggak ya? Ini enggak nyambung. Maksudnya enggak nyambung sama yang kalimat akhirnya tadi. The fishermen of Bangkok Island benefit from helping the Japanese fishermen. Ya, betul sih. Dapat keuntungan gitu ya. Tapi ini masih agak ngambang. The Japanese fishermen were hospitalized because they were seriously ill. No, the Japanese government was not satisfied. Enggak ya, malah dia satisfied, puas gitu ya. The relationship between the Japanese and Malaysian government become closer. Oke, oke, ini yang paling tepat sih menurut aku ya, karena kayak ini kelihatan banget ternyata kayak pemerintahan Jepang dengan Malaysia itu tuh jadi lebih dekat nih, karena memang si Jepang itu tuh membantu ketika badai di Malaysia gitu. Ini kan kelihatan juga gitu ya bahwa dari si teks terakhir juga tindakan pengiriman jala penangkap ikan yang lebih modern nih, lebih modern untuk kedua masyarakat di Pulau Pangkor yang terakhir ini ya. Nah ini tuh kayak dapatnya itu dari si Jepangnya. Jadi kayak saling membantu. Kalau misalnya ada bantuan gitu berarti kan hubungannya mereka bagus ya. Jadi yang eh oke deh, udah gitu aja guys untuk pembahasan soal literasi bahasa Inggris kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kerjain PR-nya yang nomor 5 ya. Simpan di kolom komentar, yang ditanyain adalah mana pernyataan yang benar. Oke? Sip, gitu aja dari aku ya. Dan kalau misalkan kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Semangat nih, udah hamin 25-26 lah ya. Semoga kamu bisa lolos UTBK. Thank you for watching and bye.